Selamat datang kepada para ibu, bapak guru, serta adik-adik kuliah dari Universitas Negeri Medan, serta ibu pemateri dan juga ibu kepala sekolah yang berkenan hadir pada acara ini. Tertib acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanggal 26 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tertib acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan, dan acara pokok yang akan disampaikan oleh pemateri dan ditutup oleh sesi tanya jawab beserta doa. Kita masuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nurbani Rimawati Hasibuan SPD. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 060872 Medan, Ibu Nurmiati SPD SD MPD, sekaligus membuka acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini
kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 0608 064966 dan Bapak dan Ibu guru dan adik-adik mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Pertama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini saya mengucapkan kepada Ibu Fatimah yang hari ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang sekarang akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dalam pendidikan guru penggerak dapat diterapkan di sekolah kita ini. Dan saya juga berharap kepada guru-guru yang lain, ayo selagi kita ada kesempatan, kita ikutilah program pemerintah kita ini untuk pengembangan diri dan profesi Bapak Ibu guru. Mari kita ikuti CGP yang ke-11 yang mungkin dalam beberapa hari ini akan segera ditutup. Jadi Bapak dan Ibu guru itu kita harus ikuti semuanya ya. Jangan mau ketinggalan. Demi kemajuan bangsa kita, demi kemajuan sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu guru semuanya, ini masih belum hadir semuanya. Jadi selamat kepada Ibu Fatimah, semoga sukses ke depannya. Jadi ini hari kita buka diseminasi Ibu Fatimah pada siang hari ini. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka diseminasi ya, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Kita buka. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kata sambutan dan memotivasi kita. Kita masuki acara pokok, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Fatimah Nasution SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik guru PPL dan Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di ruangan yang berbahagia ini. Yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah yang berkenan hadir untuk mengikuti acara saya, yaitu diseminasi penerapan nilai-nilai positif. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah 66 dan Bapak Ibu guru semua beserta adik-adik yang sedang PPL di sekolah SD Negeri 72 ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kiranya pada siang hari ini kita masih dilimpahkannya suatu rahmat yang berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka kembali di ruangan kita yang berbahagia ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan sejawat saya, juga kepala sekolah yang telah dengan ikhlas mendukung saya dalam mengikuti calon pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu guru, mari sama-sama kita mensukseskan program pemerintah dalam guru penggerak ini. Tidak berpanjang kalam, saya akan menyampaikan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang
Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Bagi adik-adik, perkenalkan nama saya Fatimah Nasution SPD, berasal dari UPT SD Negeri 060872. Bagi adik-adik kami yang mengenal inilah saya pada hari ini. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Sekarang kita sedang menggalakkan yang namanya budaya positif di sekolah kita masing-masing. Apa tujuan dari budaya positif tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak apa tujuan dari penerapan budaya positif? Ya, Pak Agus, ini apa itu budaya positif? Iya, budaya yang baik-baik ya kan, yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Kenapa? Karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Hari ini kita berubah dari kurikulum K13 menuju kurikulum merdeka. Kenapa dikatakan merdeka? Itulah yang digalakkan oleh Ki Hajar Dewantara hari ini. Adanya kemerdekaan bagi peserta didik. Dahulu kita mungkin mengajar itu yang lebih aktif adalah gurunya ketimbang muridnya. Sekarang kita harus galakkan lebih aktif muridnya ketimbang gurunya. Dibebaskan kepada murid dengan sebebas-bebasnya dengan tanda kutip dalam kesewajaran. Agar apa? Bakat dan minat yang ada pada diri peserta didik kita itu dapat dikembangkan. Jadi tugas guru di sini adalah among sebagai pemomong. Nah, itulah tugas kita hari ini. Nah, sekarang kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam budaya positif itu ada yang namanya konsep budaya positif ataupun konsep intinya itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, hari ini begitu juga Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Apa ini yang diterapkan ini? Kan masih bingung kan gitu. Nah, setelah kita mengadakan pendidikan calon guru penggerak, ternyata pendidikan kita hari ini perlu kita gali lebih luas lagi. Inilah yang ada di dalam budaya positif itu. Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Apa yang dikatakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu diskopi tentang teori kontrol. Adanya diskopi di sini tentang ilustrasi guru bagaimana cara kita mengontrol murid-murid kita dan ilustrasi bahwasanya kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dan adanya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Adanya stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu yang kita terapkan yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya bagaimana? Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Nah, setiap anak itu semua kebutuhannya berbeda dan daya tangkapnya adalah menerima pembelajaran juga berbeda. Nah, inilah gunanya adanya pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini tanda kutip besar di wajah kita apa yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Disinilah kita ada pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berdasarkan dari kata disiplin, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman ataupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang apa itu nilai-nilai kebajikan. Yang dikatakan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari dia suku bangsanya apa, agamanya apa, maupun bahasa dan latar belakangnya apa. Di sini kita akan ada 3 pembagiannya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Hari ini pemerintah kita sedang menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena akhlak peserta didik kita ini harus dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila. Sekarang ada yang namanya lagi galak namanya bullying gitu ya. Nah, itu atau perundungan itu dah yang akan kita hilangkan di setiap sekolah-sekolah. Karena dari nilai dasar pun anak-anak sudah mulai membuli kawan-kawannya. Maka dari itu sebagai pemerintah, upaya yang diupayakan oleh pemerintah ini adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adanya Primarious Program atau PYY tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya bahwasanya hatinya lurus, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk kepada kebutuhan dasar itu, apa itu kebutuhan dasar? Coba kawan-kawan yang lain, apa yang maksudnya kebutuhan dasar? Apa adik-adik yang dari PTR? Ya, anak pangan, apalagi ya kebutuhan tentang kasih sayang, biologis ya. Nah, di sini yang dikatakan dengan kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Adanya bertahan hidup, tentang kasih sayang dan rasa diterima, adanya penguasaan, adanya kebebasan, dan adanya kesenangan. Semua ini kita miliki bersama. Kenapa? Karena kita yang namanya bertahan hidup. Semua manusia berusaha bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bekerja, dengan cara melindungi dirinya dari segala macam serangan ataupun segala macam rintangan. Selanjutnya adanya kasih sayang dan rasa diterima. Anak didik kita juga mereka inginkan yang namanya rasa kasih sayang dari gurunya. Dia ingin diterima di tengah-tengah kawan-kawannya. Nah, inilah tugas kita hari ini. Bagaimana anak murid itu yang bermacam ragam dalam kelas bisa diterima dengan kawan-kawannya, tidak memandang kasta, dalam bahasanya tidak memandang dia orang kaya, orang miskin, orang bajunya bagaimana, tidak memandang. Setiap manusia
baik kaya maupun miskin, mempunyai ataupun akan rindu kasih sayang ataupun harus ada dalam dirinya rasa kasih sayang dan menerima di masyarakat, khususnya masyarakat sekolah dalam bagian didik kita. Next. Selanjutnya adanya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ataupun tindakan kenyamanan ataupun hukuman, maka motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Itu motivasi itu ada terbagi kepada dua. Ada yang berasal dari dalam diri kita, ada juga yang berasal dari luar diri kita. Nah, keinginan belajar pada peserta didik juga ada dua. Keinginan dia mau belajar dari dirinya sendiri dan keinginan belajar itu motivasi dari orang luar. Next. Selanjutnya adanya namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini coba Bapak Ibu pikirkan apa yang telah kita lakukan kepada peserta didik kita. Apakah kita ini selaku guru selalu menghukum, memberi konsekuensi ataupun restitusi? Bagaimana? Menghukum ya Bu? Iya. Kenapa? Karena memang kita belum memahami apa itu namanya konsekuensi. Sebenarnya beda tipis saja. Yang dikatakan dengan hukuman itu adalah tidak terencana ataupun tiba-tiba, ataupun murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang tiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik ataupun disiplin. Selanjutnya konsekuensinya terencana ataupun disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga itu adalah restitusi, tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol itu. Next. Nah, ada pun contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita guru itu selalu menjadi posisi penghukum. Kenapa? Hormat pada bendera selama 1 jam, ataupun kita memberi hukuman kepada murid-murid kita kalau dia terlambat harus berdiri. Sekarang nggak zamannya Bapak Ibu. Nah, karena nggak zamannya. Kita guru tidak boleh menghukum murid lagi. Nah, tapi ada sebagian paradigma mengatakan kalau anak tidak diberi hukuman maka akan kurang ajar. Mungkin begitu ya hari ini yang ada di benak kita. Tidak Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengatakan kepada kita, jadikan murid itu sebagai Tuhanmu. Jadikan kamu sebagai amongnya. Jadi kamu yang ngomongnya. Kenapa? Karena murid itu dilahirkan dia sudah terjadi adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika murid itu lahir itu seperti kita ini seorang petani. Kita ini hanya menyemaikan bibit padi misalnya, ataupun bibit jagung. Kodrat jagung ya tumbuhnya jagung. Jangan berharap jagung itu tumbuhnya pohon mangga, pohon apel ataupun rumput. Itulah yang dinamakan dengan kodrat. Jadi kita hanya sebagai petani yang bisa menyirami, mengairi, memberi pupuk dan memberikan sinar matahari yang cukup kepada tanaman kita supaya hasilnya nanti memuaskan. Itulah kita guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, di sini membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja menjawab ibu atau bapak. Next. Nah, di sini posisi kontrol guru ada sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu yang sekali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalau kita murid kita bersalah, jadilah sebagai teman. Bagaimana caranya kita panggil dia? Kita tanya, jangan begini lagi.
Kalau begini kan ibu nanti yang kena marah kepala sekolah. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang akan kita tanamkan di lingkungan sekolah kita ini, khususnya di kelas kita masing-masing. Selanjutnya guru juga dikatakan sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Kita sudah tahu anak kita melanggar peraturan. Apa penyebab dia melanggar peraturan? Nah, disinilah kita sebagai pemantau atau peneliti. Nah, selanjutnya kita juga bisa posisinya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itulah dipertanyakan dulu apa kesalahan murid kita ini. Jangan langsung kita mengukurnya atau memberi konsekuensi kepada murid kita. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu guru. Posisi kontrol apakah aku sekarang? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata itu posisi kontrol mana kita itu? Kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita tanyakan kembali. Ketika murid kita itu melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali kenapa dia melakukan kesalahan ini. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, besok kamu jangan ulangi lagi ya kesalahan ini. Nah, paling enggak kamu lakukan demi Bapak Ibu guru dan Ibu enggak kena marahin kepala sekolah. Demikianlah mungkin kalimatnya yang cocok gitu ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sini saya atau aku itu menjadi posisi kontrol yang mana? Selanjutnya, ada yang namanya keyakinan kelas. Dulu kita nggak tahu yang namanya keyakinan kelas karena kita lebih tanggap kepada yang namanya peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Nah, di sini yang dikatakan dengan keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas muncul di benak kita ya Bapak Ibu. Salah satu pembentukan keyakinan kelas itu adalah yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini posisi kontrol kita selaku guru adalah kita yang mengajak murid-murid kita membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas kita bentuk. Bagaimana keinginan anak Bapak Ibu guru hari ini? Kelas kita ini mau dibuat apa? Kita kembalikan kepada siswa kita masing-masing ataupun murid kita masing-masing. Jadi di sini murid yang berperan. Jadi kita kasih nanti kertas bagaimana mereka mengadakan keinginannya. Kelas kita ini mau dibuat bagaimana. Jadi silahkan tuangkan pikiran-pikiran itu. Kita boleh buat di kertas-kertas kecil gitu. Nah, setelah kita kumpulkan nanti keinginan siswa-siswa kita itu, maka kita guru menseleksi kembali apa yang cocok untuk keyakinan kelas ini dari sekian banyak. Karena keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena agar mudah dihafal oleh murid dan mudah juga dilaksanakan. Nah, jadi bahasa-bahasa dalam keyakinan kelas itu harus bahasa positif. Nah, tidak boleh menggunakan bahasa negatif seperti dilarang membuang sampah. Nah, nilai di situ yang kita sepakati dalam kelas itu apa? Nilai kejujuran. Berarti di situ jagalah kebersihan kelas kita. Dia tidak boleh menggunakan kata dilarang. Yang menggunakan kata-kata positif, dilarang membuang sampah, jangan kata-kata negatif tidak dibenarkan ya. Bapak Ibu, setelah itu kita sepakati
Karena anak-anak yang menyepakati tentang keyakinan kelas, otomatis mereka mengetahui tentang konsekuensi yang telah mereka buat sendiri. Bagaimana kalau masuk ke dalam kelas, memberi salam, membaca doa sebelum belajar ataupun setelah belajar membaca doa kembali. Kalau mau bertanya angkat tangan, kalau mau permisi angkat tangan dulu. Itulah keyakinan kelas yang seperti inilah ataupun nilai-nilai positif yang inilah yang akan kita tanamkan di sekolah kita masing-masing agar terciptanya masyarakat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu di sini ada 3 pembagian tentang segitiga restitusi. Namanya juga sudah segitiga ya, 3 tentang konsekuensinya. Yang pertama yaitu adanya menstabilitaskan identitas, yaitu selanjutnya adanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang dikatakan dengan menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti kalimatnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini adanya pemecahan masalah tentang murid-murid kita. Berarti kalau kita teliti selama ini kita langsung aja. Sebenarnya itu sudah kita melaksanakan restitusi, cuma tidak terstruktur. Ya Bapak Ibu, kita selalu memecahkan masalah tentang murid kita yang berantem, langsung kita damaikan. Tetapi kalau segitiga restitusi ini ada punya langkah-langkah. Ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tentang tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Inilah yang dikatakan tentang validasi tindakan yang salah. Kita sudah tahu murid kita tadi bertengkar ataupun berantem. Nah, itu tadi. Yang pertama kita stabilkan identitasnya. Yang kedua kita tanya, kenapa kamu berantem? Itulah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit, yaitu apa keyakinan kelas kita. Nah, setelah kita damaikan hati anak-anak tadi, kita tanya kesalahannya bagaimana, apa sebab akibatnya, maka kita tanyakan kembali kepadanya, apakah tindakan kamu itu salah? Jadi itulah yang dikatakan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada praktek segitiga restitusi saya. Nah, di sini ada kasus tentang si Kanaya yang marah-marah dengan temannya. Dia marah karena pekerjaannya selalu dicontek sama teman sebangkunya. Inilah atraksinya. Iya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Rara. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kanaya? Tidak, Bu. Iya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman, Bu. Iya, betul.
kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Kanaya? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyetek, saya akan melaporkan kepada guru yang mengajar saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Kanaya. Tetap semangat ya, Kanaya. Sekarang silakan kembali ke kelas bersama teman-teman ini. Baik, terima kasih, Bu. Demikianlah itu tadi adalah skenario tentang segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas saya gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini marilah sama-sama kita mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Kita sebagai guru adalah sebagai among ataupun sebagai Pak Kami yang akan menyemaikan bibit, dan kitalah yang bertugas bagaimana bibit itu tumbuh subur. Apakah kita beri pupuk, kita airi, kita beri sinar matahari yang cukup agar hasilnya nanti maksimal. Inilah tugas ataupun tanggung jawab kita selaku guru pada hari ini. Itulah yang dituntut pemerintah tentang adanya profil pelajar Pancasila. Kita dikembalikan lagi bagaimana, inilah tanggung jawab kita sebagai guru. Bagaimana kita membentuk anak-anak kita ini menjadi manusia yang Pancasilais. Karena hari ini sudah marak ataupun banyaknya pengaruh dari internet ataupun lain-lainnya, sehingga dekadensi moral anak kita hari ini sudah anjlok. Banyaknya anak-anak yang membunuh orang tua, memperkosa adiknya, memperkosa. Kenapa? Karena inilah dekadensi moral pada hari ini sudah turun merosot. Maka pemerintah dengan usahanya menerapkan profil pelajar Pancasila dengan adanya pendidikan merdeka belajar. Demikianlah dalam penerapan tadi yang telah saya sampaikan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin sampai di sini penyampaian saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan dapat kita ambil intisarinya. Inilah saya Bapak Ibu. Bukan niat saya mengajari Bapak Ibu ataupun ibu kepala sekolah. Inilah yang saya dapati selama pendidikan program guru penggerak. Mungkin kawan-kawan akan menyusul saya, dan saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan juga akan lulus seperti saya, dan pendidikan kita khususnya di sekolah kita ini dapat berkembang dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian, pengayaan, pemberian informasi yang tentunya sangat memperkaya kita sebagai tenaga pendidik, juga adik-adik calon pendidik ya tentunya. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab. Ini ada penambahan ya, supaya kita tidak bosan. Kita sebelum sesi tanya jawab ini kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Diharapkan kepada Bapak Ibu guru serta adik-adik dan Ibu kepala sekolah jika berkenan. Biar kangen tuh ya. Oke, dipersilakan untuk berdiri. Ice breaking ini akan dipimpin langsung oleh guru penggerak kita. Ya Bapak Ibu. Semakin berpikir saya rasa tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, bukaku menjadi empat.
10 siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, supaya tidak ngantuk ya. Semoga sekolah kita semakin maju dan gurunya juga menginspirasi dan makin cerdas. Juga adik-adik sekalian ya, semoga kelak menjadi guru yang profesional tentunya. Oke, kita buka session tanya jawab kepada rekan-rekan guru atau adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahadim Siregar, SD 06 Pak Sudah Kemang. Mau sharing lah dulu ya. Ini sharing aja ini Bu. Saya melihat paparan Ibu cukup bagus ya. Budaya positif ya. Budaya itu kan kebiasaan positif baik, artinya kebiasaan baik yang diterapkan kepada anak-anak didik kita ya. Kami dulu, saya lah dulu kan hari ini usianya udah 59 tahun. Saya cerita sama ibu dulu, kami dulu, saya lah dulu nggak tahu saya tuh entah kurikulum apa diterapkan guru saya dulu itu. Kalau ini kan kurikulumnya mulai dari CBSA, apalagi Bu, KTSP, itu belakangan apalagi K13, ini hari Merdeka, kurikulum Merdeka, ya Allah banyak kali sekarang Bu sistemnya. Cuman yang saya lihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak hari ini sampai kelas 6 yang belum pandai baca dan matematika, sampai pada kali-kali pun tak hafal. Awak dulu tak ada itu CBSA, tak ada itu, apalagi satu lagi CBSA, apalagi itu banyak kali lah sekarang kurikulumnya Bapak Ibu. Ya kami kelas 3 SD Iklasia, ya Allah kejamnya Bu. Iya, ini pakai roll yang nggak bisa patah rollnya, nggak tahu, tapi wajib kita hafal kelas 3 SD itu dari kali-kali 1 sampai 10. Kalau nggak tahu Bu, 25 kali nggak patah, nggak kayak roll sekarang, tapi outputnya itu semuanya bisa matematika ataupun kali-kali. Kemudian Bu nggak pandai baca, saya kena itu sama Pak Ibalo namanya, gurunya aja udah namanya Pak Ibalo. Kita belajar gini Bu, itu ini sampai merah ini Bu, beraba, nggak tahu. Kalau sekarang mungkin udah ketangkap kita sama polisi, model ngajar seperti itu. Guru saya namanya Pak Imbalo, entah kurikulum apa itu nggak tahu. Tapi kelas 3 semua udah bisa pandai kali-kali dan baca. Hari ini ya Allah ampun Bu, ampun saya ngajar. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Bapak ada tanggapan? Oke, kita tadi sharing di antara kita tentang kondisi saat ini, tentunya ya tentang kondisi pendidikan saat ini. Ternyata faktor yang mendukungnya tadi kalau pemerintah sudah menggalakkan Merdeka Mengajar, di mana di lingkungan sekolah itu budaya positif sangat ditekankan, penekanan terhadap karakter yang baik itu sangat ditekankan. Ternyata tidak itu aja ya Bapak, ternyata lingkungan rumah, keluarga itu juga sangat mempengaruhi bagaimana karakter anak. Ya mungkin di sini mungkin sedikit ya saya menanggapi, kita sebagai pendidik tentunya di sekolah, ketika kita mendidik kita juga harus mengikut sertakan orang tua. Jadi tetap berkoordinasi dengan orang tua ya, bagaimana perkembangan anak tersebut. Kalau hanya satu pihak mungkin tidak terlaksana Pak ya, mungkin seperti itu. Ya mungkin sharing kali ya Pak, dan diharapkan kedepannya
pemimpin kita tentunya yang memang mengerti tentang pendidikan, di mana juga pendidikan adalah kunci keberhasilan. Gimana negara seperti itu maju pasti tergantung bagaimana pendidikannya, ya seperti itu. Mungkin kita masuk sesi yang kedua. Mungkin dari rekan-rekan guru atau adik-adik ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Rahma Lubis, SD dari 060872. Yang ini saya pertanyakan kepada Ibu Fatimah, seorang ibu guru, calon guru penggerak. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimanakah seorang ibu calon guru penggerak menularkan atau menerapkan budaya positif kepada seorang guru yang ada di sekolah supaya anak itu bisa menjadi dan membentuk karakter yang sangat baik terhadap teman dan guru. Yang saya tanyakan, bagaimana cara seorang seorang calon penggerak menerapkan kepada kami seorang guru. Saya rasa itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dicatat ya, Bu, ya pertanyaannya. Tentunya kita sebagai rekan guru ya, kita semuanya pengen cerdas ya, nggak hanya Bu Fatimah tentunya, demi kemajuan sekolah kita ya. Hidup SD72. Oke, semoga murid kita semakin bertambah di tahun ajaran berikutnya. Ya, untuk pertanyaan kita kumpulkan ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih kepada Ibu di kesempatan kepada saya. Ada satu hal tadi yang Ibu paparkan mengenai segitiga restitusi. Jadi saya ingin bertanya, ini ada kasus kepada Ibu kita, Ibu Fatimah. Kasusnya ketika jam istirahat di lapangan terjadi keributan, sehingga seluruh siswa berkerumun menyaksikan perkelahian tersebut. Jadi pertanyaannya untuk Ibu, apakah segitiga restitusi itu dapat dilakukan secara langsung? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Karena mengingat waktu, kita sudahi sesi tanya jawab dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru yang memunculkan satu tanda tanya besar di benak kita. Terima kasih buat Bapak Saning yang telah mengadakan sharing tadi. Kenapa dulu anak-anak sudah bisa membaca ya Bapak Ibu? Hari ini kelas 3 atau kelas 4 ada yang masih belum bisa membaca ataupun membaca terbata-bata. Tetapi program pemerintah dengan adanya literasi dan numerasi, itulah tujuan pemerintah dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dulu kita ada namanya yang calistung, baca, tulis dan berhitung. Berubah kurikulumnya menjadi literasi dan numerasi. Inilah tugas Bapak Ibu, bagaimana kita mengayomi murid kita yang belum bisa membaca. Apakah di luar jam pelajaran kita mengadakan kalau di sekolah les ya, ataupun tambahan pembelajaran ataupun remedial itulah. Dulu tidak marah orang tuanya kalau anaknya dilibas oleh gurunya pakai rotan ataupun dicubit gurunya. Hari ini jangan Bapak Ibu coba-coba menyentuh murid kita ya. Ada namanya HAM, hak asasi manusia yang dilindungi pemerintah. Maka kalau kita boleh jujur, bahwasanya makin kurang ajar anak-anak ini setelah adanya undang-undang. Kalau kita bilang gitu, tapi kalau di lingkup ini nanti kita nggak boleh bilang begitu. Kenapa? Itu kan tugas
Bapak Ibu guru, selaku guru tanggung jawabnya besar. Jadi adanya guru yang menyuruh murid yang disuruh sholat, anaknya tidak mau. Kenapa? Inilah pendidikan yang diadakan di rumahnya, mungkin dia nggak pernah sholat. Jadi ketika gurunya menyuruh dia sholat, dia merasa marah. Sehingga dilaporkanlah gurunya. Ini kasus ini sudah masuk ke hukum ya Bapak Ibu. Inilah nasib kita para guru. Tapi mungkin ntar lagi naik lagi, banding lagi, berubah lagi nanti kurikulumnya kalau pemimpinnya berbeda. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Ajijah, bagaimana Ibu sudah dapat ilmu menularkannya kepada kami selaku guru-guru. Nanti adanya kolaborasi antara saya dan guru ataupun dengan sejawat, karena guru-guru penggerak ini adalah bergerak dulu dari hatinya, bergerak yang menggerakkan orang lain. Di sini mari sama-sama kita maju. Kalau saya maju sendiri bakal gagal. Kita maju bersama-sama itu pasti berhasil. Nah, selanjutnya ada yang ketiga tadi, adanya kejadian kasus di lapangan ada anak kita berantem. Apakah segitiga restitusi itu dapat dilakukan secara langsung? Jawabannya ada 2, ada boleh, ada 3. Lihat kondisinya. Kalau hanya hal sepele itu restitusi sudah dapat dilakukan di tempat secara langsung karena kita langsung menyelesaikannya. Seperti kalau di sekolah 72 ada yang berantem, langsung Bu Ajijah menanganinya ya Bu. Anak-anak pasti sudah takut. Belum datang Bu Ajijah dari jauh, anak-anak itu sudah bersalaman. Nah, inilah dia sudah secara tidak sadar kita sudah melaksanakan restitusi. Cuma kalau kasusnya besar, dia harus didudukkan ke ruangan, ditanya permasalahannya, latar belakangnya, dicari validasi kesalahannya apa, gitu. Baru solusi penyelesaiannya apa. Mungkin demikianlah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, tidak dapat saya balas dengan kata-kata ataupun perbuatan. Hanya Allah Tuhan semesta alam yang dapat memberi pahala kepada kita semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan presentase saya tentang budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Agar berkah pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita sebelum kita mengakhiri acara ini kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Sanim. Kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa agar acara kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Ibu guru penggerak ya, semoga berhasil ya. Dan kita doakan semoga Indonesia ini lebih maju ke depannya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bana yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzil rahmah was-sihhata wa salama wal hidayah alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya salam. Sallimna ya Allah, sallimna ya Rahman, sallimna ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Fattah, iftah lana abwabal khair wa abwabas siha wa abwabas salama wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma mansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa taqabbal niyatana wa taqabbal maqasidana wa taqabbal hajatana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Demikian rangkaian acara kita. Sebelumnya saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu rekan guru dan adik-adik, mungkin ada sedikit konsumsi. Ya, diharap tunggu sebentar ya. Ini videonya udah belum? Kak. Bebas lah, bebas. Dah. Ini udah. Ini apa tuh? Itu apa? Tempenya apa? Udah dibagi. Udah nih kan? Udah. Udah nih kan? Kita lah. Tapi aku izin lah. Bisa. Hah? Upload fotonya lupa. Nggak nonton video? Nggak nonton video? Terus setengah dua. Iya, masih bisa. Saya laksanakan. Ayo bagus. Di sana jalan ambil di sini kenapa di sana? Terus lagi nih Alex dulu. Tahu lagi jangan. Oke, naik sudah kena. Dah. Masih adem, masih adem. Ada lagi nih. Oke, dia naik. Ya, dikasih kan. Mana cocok? Pasti zona itu. Di sana jalan ambil di sini.